Malaysia kena tahu ini sekarang. Kementerian Agama Indonesia baru saja kena expose dengan dugaan korupsi dana haji yang nilainya mencecah puluhan trilion rupiah. Tapi KPK diam sahaja. Rakyat Indonesia marah besar, sosial media meledak dengan tuntutan investigasi, tapi lembaga anti rasuah paling berkuasa di negara itu seolah-olah tutup mata. Ada apa sebenarnya di sebalik senyap KPK ini? Dengar sampai habis, sebab saya akan dedahkan fakta mengejutkan yang media mainstream tak berani sentuh. Kawan saya kata channel ini tak akan dapat subscriber sebab berani bongkar isu sensitif macam ni. Dia kata orang takut involve dengan topik agama dan politik sekaligus. Tapi saya percaya awak yang dengar sekarang adalah orang yang berani tahu kebenaran, walau pahit macam mana pun. Bantu saya pastikan this hal. Tekan suka kalau awak nak kebenaran dibongkar, subscribe kalau awak sokong jurnalisme yang berani, dan share supaya lebih ramai tahu apa yang sebenarnya berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya akan dedahkan nanti kenapa Malaysia sebenarnya perlu bimbang dengan apa yang berlaku dalam pengurusan haji Indonesia. Sebab ia involve duit yang kita tak sangka banyaknya. Jadi apa sebenarnya yang berlaku? 2 minggu lepas, seorang ahli parlimen dari fraksi pembangkang dedahkan data yang sangat mengejutkan. Dana haji Indonesia yang diuruskan oleh Kementerian Agama bernilai lebih 150 trilion rupiah. Itu lebih kurang 45 bilion ringgit Malaysia. Wang umat Islam yang dikumpul rukun Islam kelima disimpan dalam satu dana yang sangat besar. Masalahnya pengurusan dana ini sangat tidak telus. Laporan audit terbaru menunjukkan ada banyak perbelanjaan yang questionable. Projek-projek yang overpriced. Tender yang diberikan kepada syarikat tentu tanpa bidding yang proper. Dan yang paling mencurigakan, ada return on investment yang sangat rendah berbanding dengan dana sebesar itu sepatutnya dapat. Bayangkan, 150 trilion rupiah kalau diuruskan dengan betul dengan investment yang profesional, sepatutnya boleh generate return 8-10 trilion setahun. Tapi laporan menunjukkan return cuma 3-4 trilion. Kemana hilang 5-6 trilion setahun? Ini bukan amount kecil. Ini berbilion ringgit setahun yang entah kemana. Beberapa contoh konkret terbongkar. Ada kontrak pembinaan asrama haji di Arab Saudi yang kos per meter perseginya 3 kali ganda dari risiko persensaran. Ada pembelian peralatan dan perlengkapan haji dengan harga yang melambung. Ada perjalanan dinas pejabat yang frekuensinya mencurigakan dengan kos yang sangat tinggi. Ada program-program yang dilaksanakan, tapi hasilnya tidak jelas. Rakyat Indonesia yang dah bayar deposit haji, tunggu bertahun-tahun untuk dapat giliran. Tengok semua ini dengan marah yang teramat. Mereka tunggu 10-15 tahun untuk pergi haji. Mereka bayar duit dengan susah payah menabung dari pendapatan yang terhad. Dan sekarang mereka baca ada kemungkinan duit mereka disalahgunakan. Social media Indonesia meledak. #Selidiki Korupsi Haji trending selama beberapa hari. Petition online ditandatangani ratusan ribu orang. Ulama dan tokoh agama keluar statement tuntut accountability. Organisasi masyarakat Islam seperti Muhammadiyah dan minta transparansi penuh. Tekanan publik sangat kuat. Tapi KPK senyap. Tidak ada pengumuman investigasi. Tidak ada pemanggilan saksi. Tidak ada pernyataan resmi yang substantif. Cuma statement diplomatik yang pada dasarnya cakap mereka sedang study the matter. Ini sangat luar biasa sebab KPK biasanya sangat proaktif kalau ada dugaan korupsi yang melibatkan dana besar. Kenapa KPK tak bergerak? Ada beberapa teori yang beredar. Teori pertama, ini melibatkan kementerian yang sangat sensitif. Kementerian Agama bukan kementerian biasa. Ini kementerian yang handle hal-hal yang menyentuh religious sentiment rakyat. Setiap langkah investigation perlu ekstra hati-hati sebab boleh dipolitikkan sebagai attack terhadap agama. Menteri Agama sekarang adalah political appointee yang punya backing kuat dari partai tertentu. Investigate dia atau kementerian dia bermakna KPK akan berhadapan dengan political pressure yang sangat besar. Dan KPK dalam beberapa tahun terakhir dah cukup weakened. Revisi Undang-Undang KPK beberapa tahun lepas dah kurangkan independence dan power mereka. Teori kedua, ada political protection dari level tinggi. Dana haji adalah target empuk untuk political patronage. Dengan dana sebesar itu, ada banyak opportunities untuk distribute contracts, create loyalties, fund political activities secara indirect. Kalau KPK investigate dan bongkar semuanya, banyak orang berkuasa boleh terlibat.
Jadi ada interest untuk keep things quiet. Teori ketiga, kompleksiti dari case ni sendiri. Dana haji melibatkan investment di berbagai sektor, melibatkan transaction dengan Arab Saudi, melibatkan religious regulations yang kompleks, build case yang solid untuk prosecution sangat susah. KPK mungkin tunggu sampai mereka ada evidence yang bulletproof sebelum officially announce investigation. Teori keempat, dan ini yang paling worrying, KPK dah jadi politically compromised. Leadership KPK sekarang adalah hasil dari selection process yang kontroversial. Ada tudingan bahwa mereka dipilih sebab mereka lebih kooperatif dengan political powers. Kalau ini benar, maka KPK dah tidak lagi jadi watchdog yang independen, tapi dah jadi lapdog. Tapi mari kita tengok fakta-fakta yang konkret. Fakta pertama, KPK memang ada authority untuk investigate Kementerian Agama. Tidak ada legal barrier. Kementerian Agama bukan exempt dari jurisdiction KPK. Jadi kalau mereka nak investigate, mereka boleh. Fakta kedua, threshold untuk KPK start investigation sebenarnya tidak tinggi. Mereka cuma perlu reasonable suspicion based on credible information. Dan information yang dah keluar dalam public domain sekarang ni lebih dari cukup untuk constitute reasonable suspicion. Ada laporan audit, ada testimoni dari whistleblowers, ada data yang show irregularities. Fakta ketiga, public pressure untuk KPK Act adalah unprecedented untuk isu Kementerian Agama. Biasanya kalau involve religious institutions, public segan nak complain loud-loud. Tapi kali ini different. Umat Islam sendiri yang paling vokal tuntut investigation. Ini bagi political cover kepada KPK untuk act. Fakta keempat, ada precedent. KPK pernah investigate religious institutions sebelum ini. Mereka pernah tangkap pejabat Kementerian Agama level menengah untuk kes suap dalam appointment positions. Jadi bukan first time KPK touch Kementerian Agama. Tapi fakta kelima yang membezakan adalah scale. Case-case sebelum ni adalah kes kecil, individual corruption. Yang sekarang ni adalah systemic, melibatkan dana yang massive, potentially melibatkan orang-orang di top level. Ini completely different ball game. Sekarang mari kita bincang kenapa Malaysia perlu peduli. Pertama, dana haji Malaysia juga sangat besar. Tabung Haji Malaysia uruskan aset lebih 70 bilion ringgit. Apa yang berlaku di Indonesia adalah warning untuk kita. Transparency dan accountability dalam pengurusan dana umat adalah crucial. Kalau Indonesia boleh masalah dengan dana haji mereka, kita perlu pastikan sistem kita betul-betul telus dan ada proper oversight. Kedua, ada lessons tentang institutional independence. KPK Indonesia dulu adalah gold standard untuk anti-corruption agency di Asia. Mereka independent, powerful, feared. Tapi dalam beberapa tahun, mereka dah weakened through legislative changes dan political interference. SPRM Malaysia perlu belajar dari ini. Independence lembaga anti rasuah perlu dijaga dengan sepenuh hati sebab sekali hilang, very hard to get back. Ketiga, ini tunjukkan bagaimana religious sensitivity boleh digunakan sebagai shield untuk corruption. Orang takut nak question sebab takut dituduh attack Islam. Tapi sebenarnya, membongkar corruption dalam pengurusan dana umat adalah responsibility religious kita. Melindungi harta umat dari penyelewengan adalah amanah. Reaksi berbagai pihak di Indonesia sangat telling. ICW, Indonesia Corruption Watch, yang adalah NGO anti-corruption paling vokal, dah keluarkan report detail pasal irregularities dalam dana haji. Mereka tunjukkan pattern of mismanagement yang consistent over years. Mereka call for KPK bukan sahaja investigate, tapi also untuk presidential intervention. Maki, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, pula dah file official report dengan KPK. Ini bermakna KPK legally obligated untuk respond. Mereka tak boleh ignore completely. Tapi response KPK so far adalah sangat lukewarm. Mereka cuma cakap mereka akan study the report. Tak ada timeline, tak ada commitment untuk action. Ombudsman Indonesia juga dah involved. Mereka investigate dari angle maladministration. Kalau Ombudsman find serious maladministration, that finding boleh jadi basis untuk KPK investigate criminal aspect. Jadi ada beberapa avenues of pressure converging. DPR, Parlimen Indonesia, ada beberapa fraksi yang demand parliamentary hearing. Mereka nak panggil Menteri Agama, nak panggil pengurusan dana haji, nak audit yang komprehensif. Tapi ini juga face resistance dari fraksi yang support government. Jadi political dynamics dalam parlimen pun complicated. Media Indonesia cover isu ni tapi dengan varying degrees of aggressiveness. Media yang independent dan critical cover extensively dengan investigative pieces. Media yang close to government atau certain political parties cover dengan more restraint.
lebih diplomatik. Ini tunjukkan polarization dalam media landscape. International Islamic Organizations pun mulai perhatikan. OIC, Organization of Islamic Cooperation, ada interest sebab ini involve haji management, which is matter of concern untuk Muslim ummah globally. Kalau ada serious mismanagement dana haji di Indonesia, negara dengan Muslim population terbesar di dunia, ini is concern untuk broader Muslim world. Arab Saudi juga indirectly involved sebab banyak contracts dan arrangements untuk Indonesian Hajj pilgrims adalah dengan Saudi entities. Kalau ada corruption dalam contracts nih, Saudi authorities boleh also be concerned. Relationship between Indonesian government dan Saudi government dalam Hajj management adalah long-standing dan important. Sekarang mari kita tengok details of alleged irregularities. Kategori pertama adalah investment returns yang subpar. Dana haji diinvestkan dalam various instruments, bonds, stocks, real estate, syariah-compliant investments. Portfolio yang properly managed dengan dana sebesar itu sepatutnya generate return yang kompetitif. Tapi data tunjukkan return adalah consistently below market average. Kenapa? Ada allegations bahwa investment decisions dibuat bukan based on best returns, tapi based on relationships dan kickbacks. Certain investment managers dapat contracts bukan through competitive process, tapi through connections. Mereka deliver subpar performance tapi continue dapat renewed contracts. Ini adalah indirect way of siphoning money. Kategori kedua adalah operational costs untuk haji operations yang inflated. Cost untuk transport, accommodation, catering, semuanya reported at prices yang jauh above reasonable market rates. Ada markup yang sangat besar. Dan difference between reported costs and actual costs adalah where the corruption happen. Contoh konkret, accommodation untuk pilgrims di Mekah dan Madinah. Indonesia negotiate dengan hotels dan housing providers. Contract prices yang reported adalah katakan $200 per person per night. Tapi actual negotiated price mungkin cuma $120. Perbezaan $80 multiply dengan ratusan ribu, pilgrims multiply dengan berapa banyak nights adalah amount yang sangat besar. Kategori ketiga adalah procurement untuk equipment dan services. Ada pembelian buses, medical equipment, tents, supplies, semua untuk haji operations. Tender processes untuk procurement ni allegedly tidak transparent. Companies yang win bids sering adalah companies yang ada connections dengan officials. Prices yang they charge adalah marked up. Kategori keempat, dan ini yang paling susah nak track, adalah consulting fees dan advisory services. Dana haji hire consultants untuk various purposes, investment advice, operational improvements, IT systems, etc. Fees untuk services ni sangat opik. Susah nak verify whether services actually delivered dan whether fees adalah reasonable. Ini adalah gray area yang mudah untuk abuse. Ada juga isu tentang wait times untuk Hajj. Indonesian Muslims tunggu sangat lama untuk dapat turn pergi haji. Current wait time adalah lebih 10 tahun untuk some regions. Ini sebahagiannya disebabkan kuota dari Saudi Arabia. Tapi ada juga allegations bahwa waiting list management tidak fair. Ada orang yang dapat skip queue through connections atau payments. Sistem waiting list sepatutnya fully transparent dan computerized. Tapi ada complaints bahwa certain individuals mysteriously dapat turn lebih cepat. Kalau ini benar, ini adalah another form of corruption. Bukan financial, tapi corruption of fairness dan justice. Financial audit yang dilakukan oleh BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, Indonesia's Supreme Audit Institution, dah repeatedly flag issues dengan dana haji management. Tapi findings dari BPK sering tidak followed up dengan concrete actions. Recommendations untuk improvements dibuat, tapi implementation adalah slow atau tidak complete. Kenapa follow-up lemah? Sebab involve powerful interests, sebab involve people yang politically connected, sebab enforcement mechanisms tidak cukup kuat, dan sebab public attention pada audit reports biasanya short-lived. Media report for a few days, then move on to other news. Tanpa sustained pressure, tidak ada incentive untuk reform. Civil society organizations sekarang trying to maintain pressure. Mereka organize campaigns, petitions, public discussions. Mereka trying to keep issue alive dalam public consciousness. Tapi ini adalah uphill battle against powerful interests yang want issue to fade away. Religious leaders punya role yang very important di sini. Kalau ulama dan kiai yang respected speak out, umat akan dengar. Dan memang ada ulama yang dah start speak out, tuntut accountability.
Tapi ada juga yang silent, maybe sebab political affiliations atau other considerations. Younger generation Muslims di Indonesia adalah particularly vocal. Mereka more tech-savvy, active di social media, dan less deferential to authority. Mereka demand transparency dan tidak accept justifications based on ini hal sensitif jangan dipersoalkan. Mereka argue precisely because ini hal agama, kena lagi telus dan accountable. Ada interesting comparison dengan Tabung Haji Malaysia. Malaysia's Hajj Fund Management secara umumnya dilihat sebagai lebih transparent dan better managed, walaupun ada juga controversies di masa lepas. Tapi, level of transparency, audit processes, reporting kepada depositors adalah better. Indonesia boleh learn dari Malaysia dalam hal ni. Sebaliknya, Malaysia juga boleh learn dari Indonesia tentang civil society engagement. Indonesian civil society sangat aktif dalam demand accountability. Malaysian civil society boleh jadi more vocal dalam monitor institutions like Tabung Haji. Jadi di mana kita sekarang? KPK masih belum announce formal investigation. Public pressure masih kuat, tapi susah nak sustain indefinitely. Kementerian Agama dan wrongdoing dan promise untuk improve transparency. Parliamentary hearings mungkin akan berlaku, tapi results questionable. Structural reforms adalah yang paling needed, tapi juga paling susah. Dana haji management perlu diletakkan di bawah independent body dengan strict governance, transparent reporting, dan regular audits oleh multiple agencies. Investment decisions perlu made by professionals based on best returns, bukan political considerations. Procurement perlu fully transparent dengan public disclosure of contracts. Tapi reforms macam ni require political will dari top leadership, require willingness untuk upset powerful interests, require sustained public pressure, dan require time. Untuk kesimpulan, dugaan korupsi dana haji Indonesia adalah serious issue yang melibatkan puluhan trilion rupiah dan religious sentiments ratusan juta Muslims. KPK senyap adalah deeply concerning dan raise questions tentang institutional independence. Malaysia perlu perhatikan sebab ada lessons untuk governance dana umat kita sendiri. Dan Muslim ummah globally perlu demand highest standards of accountability dalam pengurusan dana yang berkaitan dengan ibadah. Awak dah dengar fakta-faktanya. Sekarang share video ni supaya lebih ramai tahu. Subscribe untuk lebih banyak investigasi macam ni yang media mainstream tak berani sentuh. Like kalau awak setuju transparansi dalam dana umat adalah non-negotiable. Dan trend soke apa patut jadi pada officials kalau tunai eloknya dana haji. It's ready to check ni. Appearing.